Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 38 sampai dengan ayat 39. Masuklah ke dalam api neraka, di mana di dalamnya ada golongan manusia dan jin yang telah memasuki terlebih dahulu. Kullama dakhalat ummatul 'anat ukhtaha. Dan setiap umat yang ketika Allah masukkan ke dalam api neraka, mereka menyalahkan saudaranya sendiri. Artinya satu sama lain saling melaknat. Jadi ini adalah sebuah percakapan penghuni neraka. Hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum. Sampai ketika seluruh umat dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka, qalat ukhrahum liulahum. Orang yang paling belakang masuk neraka berkata kepada orang yang pertama masuk neraka, Rabbana haula yadhalluna. Ya Allah, ya Tuhan kami, haula, mereka ini adalluna, yang telah menyesatkan kami ketika kami di dunia. Fa'atihim adaban dhi'fan minan nar. Maka berikanlah kepada mereka ya Allah, lipat gandakanlah azabnya. Qala likullin dhi'fu walakin la ta'lamun. Kata Allah, masing-masing akan mendapatkan azab yang berlipat ganda, walakin la ta'lamun, akan tetapi kamu tidak mengetahui. Di ayat 39-nya, waqalat ulahum li ukhrahum. Dan orang yang pertama masuk neraka menjawab kepada orang yang paling belakang mau masuk neraka. Fama kana lakum alaina min fadl. Hei, kamu ini gak punya kelebihan. Fadhuqul azab. Maka rasakanlah azab. Bima kuntum taksibun. Atas apa yang telah kamu kerjakan. Jadi Syekh Saleh bin Abdullah bin Humaid, salah satu imam masjid yang ada di Saudi Arabia, di dalam tafsir Mukhtasar berkata bahwasanya ini adalah sebuah protes bagi pengikut yang dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Seandainya kami nggak ikutin mereka ya Allah, maka kami tidak akan masuk neraka, kami akan selamat. Tetapi orang yang menjadi pemimpin nggak mau disalahin. Kamu ini nggak bisa lebih dari kami. Udah kamu rasakan aja azab yang telah Allah ancamkan. Di ayat 40, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang yang mendustakan, ya, wastakbaru anha, mendustakan Al-Quran, gak percaya sama Al-Quran, wastakbaru anha, dan menyombongkan diri dengannya, la tufattahu lahum abwabus sama. Maka orang yang ragu dengan Al-Quran, orang yang gak percaya bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Allah, pesan Allah untuk manusia, la tufattahu lahum abwabus sama. Allah tidak akan membukakan pintu langit. Wala yadkhuluna al-jannah, dan tidak akan pernah baginya akan memasuki surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Artinya mustahil. Orang yang ragu dengan Al-Quran, orang yang menyombongkan diri dengan Al-Quran, dia menganggap Al-Quran itu dongeng-dongeng belaka. Apabila ada ayat Al-Quran yang tidak masuk akal, maka mereka tidak akan mengamalkannya. Bahkan ada sebagian kaum muslimin bahwasanya Al-Quran adalah pesan daripada Muhammad. Padahal di Islam itu berbeda. Al-Quran dengan hadis itu sangat berbeda. Al-Quran perkataan Allah, hadis perkataan Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya agama yang membedakan antara perkataan Tuhan dengan perkataan makhluk, yaitu agama Islam. Bapak Ibu boleh cari agama yang lain, saling diaduk perkataan antara makhluk dengan Rob, kecuali Islam. Dibedakan antara perkataan Rob dengan makhluk. Wa kadzalika najzil mujrimin. Demikianlah orang-orang yang suka gemar berbuat dosa. Jadi hikmahnya jamaah yang dimuliakan Allah, nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah di akhirat sesuai dengan apa yang kita cintai. Dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman, maka nanti di akhirat kelak dia akan dibangkitkan dengan teman ketika di masa dunia dia bergaul. Kalau dia bergaul dengan ahli maksiat, berbuat dosa,
maka nanti akan bersamanya. Maka sebuah kewajiban bagi kita untuk memilih-milih teman. Bersyukurlah orang yang senantiasa memiliki teman yang soleh. Nanti Allah akan menjawab, kenapa kamu tidak menghadiri majelis taklim? Bukankah di dalam banyak orang-orang soleh? Kenapa kamu enggak ikut orang-orang yang memakmurkan masjid? Bukankah di dalamnya ada orang-orang soleh? Maka ini adalah jawaban oleh Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beralasan. Mencari alasan agar dia tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Lalu penyesalanlah yang akan dirasakan olehnya, penyesalan yang tidak ada gunanya. Maka dari itu kita selalu berdoa setiap selesai sholat, Allahumma ajinna min adzabil qabri wa adzabin nar. Allahumma ajinna min adzabin nar. Jauhkanlah kami, jauhkanlah kita ya Allah dari siksaan azab api neraka.